untuk kita pulang nanti kepada Allah supaya tidak tersesat setelah meninggal, setelah dicabut nyawa, atau sekarang pun untuk para pendaki atau salikin, ya, orang-orang suluk di dalam spiritualnya agar tidak salah jalan, agar berada di jalan yang lurus, atau agar ihdinas siratal mustaqimnya ini tercapai, maka kita harus tahu dulu awal penciptaan makhluk. Nah, ini kami akan menerangkan di dalam kitab Sirrul Asror, karena sebenarnya ini akan menyangkut rahasia ketuhanan. Nah, tapi dikarenakan kami menemukan kitab yang bernama Sirrul Asror ini, kebetulan pas sama persis sebagai spiritual, ya, dengan pengalaman spiritual dari silsilah yang kami amalkan, yakni dari silsilah Sunan Gunung Jati atau dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi kami akan menafsirkan kitab, ya, bukan membongkar rahasia, tapi akan menjabarkan, menerangkan tafsir dari kitab Sirrul Asror ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel yang sederhana ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan terlebih dahulu kepada yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Dan yang belum subscribe silakan. Terima kasih. Jika bermanfaat silakan subscribe agar tidak ketinggalan, agar kami selalu semakin semangat untuk berbagi ilmu makrifat ini. Sahabat tilawah semesta yang kami hormati, ini tentang awal penciptaan makhluk, ya. Di sini akan banyak sekali membahas dan menerangkan tentang asal muasal kejadian makhluk, khususnya kejadian manusia. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya dari video ini atau dari kitab Sirrul Asror, ya, yang membahas hal ini, ya. Karena kitab Sirrul Asror ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sesuai dengan kenyataan, dan bisa dirasakan sendiri istilahnya kebenarannya kalau kita sudah memahaminya. Nah, sahabatku, awal mula yang diciptakan Tuhan, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata namanya adalah Ruh Muhammad. Nah, perhatikan, ya. Ilam wa faqaqallahu lima yuhibbu wa yardu lima khalaqallahu ta'ala ruha Muhammadin awalan. Nah, yang pertama diciptakan itu adalah Ruh Muhammad, ya, minuri jamalihi, dari nur jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah awal yang diciptakan Allah. Kemudian awaluma khalaqallahu ruh, wa awaluma khalaqallahu nur, wa awaluma khalaqallahu al-kalam, wa awaluma khalaqallahu al-aqlu. Kemudian di dalam hadis qudsi pun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama diciptakan Allah itu ruhku. Awal mula yang diciptakan Allah itu cahayaku. Awal mula yang diciptakan Allah itu kalam. Nah, kok ini ada 3? Awal mula yang diciptakan ini yang mana? Nah, sedangkan Nabi dalam diskusi kan ada 3. Ada rohku, ada cahayaku, ada kalam.
alam. Nah, di dalam kitab Sirrul Asrar ini ya diperjelas lagi agar kita bisa memahaminya atau tidak bingung, yakni fal muradu minhas syai'un wahidun. Yang dimaksud dari semua ini, cahaya, kalam, dan akal tadi yang tiga itu pada dasarnya adalah satu, wahwa al-haqiqatul muhammadiyatu, yaitu hakikat Muhammad. Nah, itu sahabatku. Jadi walaupun ruhku, kalam, walaupun akal, tetap pada dasarnya adalah satu, yaitu namanya hakikat Muhammad, sahabatku. Nah, setelah itu Allah ya setelah menciptakan hakikat Muhammad, Allah menciptakan dari sana itu ya kan fi alamil lahut, itu di alam lahut, wa fi ahsanit taqwim, itu merupakan bentuk yang terbaik, istilahnya al-hakiki, yang hakikat. Nah, dari sana wa fi dzalika alam al-alamu wa huwal watanul asli, yaitu istilahnya ya dinamakan watanul asli, negara asal. Nah, dari sana ya falama madu alaihi arba'ata alfi sana khalaqal aras min nuri aini Muhammadin. Dari sana Allah menciptakan aras. Nah, baru ada istilah aras ya, karena kita seringlah ya mendengar nama aras. Nah, itu karena setelah Allah menciptakan hakikat Muhammad, Allah menciptakan aras dari nur Muhammad. Nah, berarti kalau secara susunan Allah itu menciptakan hakikat Muhammad yang pertama, yang kedua setelah hakikat Muhammad yaitu nur Muhammad. Nah, dari sana ada istilah aras, karena aras diciptakan dari nur Muhammad. Wabaki al kainat. Nah, dari sana mah baru wabawako atau wabako ya kainat ya pokoknya dari sana mah baru seluruh makhluk lainnya diciptakan. Nah, itu sahabatku, sahabat tilawah semesta. Nah, selanjutnya setelah itu ya diciptakan baru turun ya, setelah menciptakan aras nur Muhammad ya, dari nur Muhammad tadi baru diciptakan ruh ini ke alam terendah. Nah, ini sudah mulai di alam yang terbawah, sahabatku ya, yang istilah kama qala ta'ala ya, firman Allah sumarodanahu asfala safilin. Nah, karena Allah menciptakan ruh ya yang berbentuk ya setelah nur Muhammad itu di alam terendah ya, itu namanya adalah dunia. Nah, dari sana itu proses turunnya diciptakan. Jadi kalau diistilahkan alam itu dari atas itu yaitu zat Allah ya, terus alam lahut, alam malakut, terus alam mulki. Nah, itu ya 4 semuanya. Kalau istilah Muhammad yang pertama diciptakan itu adalah Allah ya, bukan yang pertama diciptakan, yang menciptakan itu Allah yang paling tinggi. Terus kemudian yang kedua hakikat Muhammad yang tadi, kemudian nur Muhammad, kemudian Muhammad jasad. Nah, jadi 4 kan semuanya. Kalau istilah alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam mulki. Nah, makanya istilahnya ini alam mulki ini di lapisan keempat. Nah, maka kenapa kita ini istilahnya yang mendaki, berpulang, karena kita berada di lapisan terbawah. Kenapa disebut dunia? Karena dunia ini ada alam terbawah. Kalau kata santri itu al-tafdil ya, alam terendah dari adna ya, adna yani adna wana adanin dunia yani dunia ya tunduna. Jadi dunia ini adalah alam terendah. Nah, maka kita tahu agar tidak tersesat, agar menjadi jalan yang lurus, itulah jalan untuk kita pulang. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.